Dinikahi Gus Dingin, bab 173, ketahuan. Baby, how do you do? Tanya Zaidan masih terheran-heran. I want it, jawab Aisyah lirih. Zaidan tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya setelah sekian lama, Aisyah yang memintanya lebih dahulu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Zaidan langsung mengabulkan permintaan Aisyah. Akhirnya mereka berdua melakukan hubungan awal mereka. Setelah melakukan hubungan itu, Zaidan mencium dahi Aisyah dan berterima kasih kepadanya. Walaupun wanitanya sudah tertidur pulas, tetapi Zaidan tetap berterima kasih. Thank you, Fulhani, ucap Zaidan sebelum memasuki alam bawah sadarnya. Keesokan harinya, seperti biasanya, Zaidan selalu bangun lebih dulu dibandingkan Aisyah. Ia menatap ke arah Aisyah yang sangat menggemaskan. Kalau tidur imut, tetapi kalau melakukan hal itu dewasa banget ya, ucap Zaidan gemas kepada Aisyah. Ia masih terbayang-bayang wajah Aisyah yang sangat menggemaskan ketika meminta lebih dahulu. Setelah puas menatap wajah Aisyah, Zaidan beranjak dari tempat tidur dan membersihkan diri. Beberapa menit kemudian, Aisyah terbangun. Ia celingukan mencari keberadaan Zaidan yang ternyata sedang berada di kamar mandi. Aisyah mencoba mengingat kejadian tadi malam. Ia menutupi wajahnya karena malu. Bisa-bisanya Aisyah meminta hal itu lebih dahulu. Saat Zaidan keluar dari kamar mandi, ia disuguhkan pemandangan yang sangat indah dan menggemaskan di depannya. Kenapa ditutupin gitu? Lebih cantik kalau dibuka, ucap Zaidan menurunkan tangan Aisyah yang menutupi wajahnya. Pipi Aisyah bersemu merah. Ia sangat malu karena kejadian tadi malam. Malu cicit Aisyah tidak bisa menyembunyikan perasaan malunya. Zaidan terkekeh pelan. Kenapa harus malu? Kan mas ini suami kamu. Lagian mintanya juga sama suami sendiri. Jelas Zaidan yang tidak habis pikir dengan pikiran Aisyah. Kenapa harus malu? Toh mereka sudah halal dan hal seperti itu adalah hal yang wajar bagi suami istri. Malu aja, wah, aku mau mandi. Celetuk Aisyah menutupi tubuhnya dengan selimut yang menjadi saksi penyatuan mereka. Zaidan hanya menggelengkan kepalanya. Menurutnya Aisyah sangatlah menggemaskan dan ia ingin memakannya lagi. Sembari menunggu Aisyah selesai mandi, Zaidan melantunkan ayat suci Al-Quran yang sudah berada di luar kepalanya. Tanpa sepengetahuan Zaidan, Aisyah sudah duduk di depannya sembari ikut menyambung ayat yang dibacakan Zaidan. Jadilah mereka berdua main sambung ayat sembari menunggu azan subuh berkumandang. Setelah selesai bermain sambung ayat, Zaidan menatap intens ke arah Aisyah. Tadi malam, kamu kenapa, Bi? Tanya Zaidan, masih merasa ada yang aneh karena Aisyah meminta lebih dahulu. Aisyah menundukkan kepalanya. Ia kira Zaidan tidak akan bertanya tentang hal itu. Tetapi dugaannya salah. Justru Zaidan bertanya kepadanya. Kesel. Celetuk Aisyah dengan wajah keselnya. Ia tidak ingin menjawab pertanyaan Zaidan karena sudah pasti dirinya akan merasa malu. Zaidan terkekeh pelan. Loh, kok kesel? Kan mas nanya sayang. Mas cuma penasaran. Kenapa kamu tiba-tiba ganggu dia? Ujar Zaidan meraih tangan Aisyah. Aku mimpi pegang lollipop dan aku nggak tahu kalau yang aku pegang itu adik kecilnya mas. Jelas Aisyah menutupi wajahnya yang malu karena terus-terusan digoda oleh Zaidan. Tawa Zaidan lepas seketika. Ia merasa gemas dengan Aisyah yang tersipu malu. Hah? Kamu lucu banget sih, ujar Zaidan menolak pipi Aisyah. Ya kan, ini juga lollipop. Lanjut Zaidan menggoda Aisyah. Allahu Akbar. Azan subuh berkumandang dan Zaidan juga hendak pergi ke masjid. Mas berangkat ke masjid dulu ya sayang. Assalamualaikum. Pamit Zaidan mencium dahi Aisyah. Aisyah mengangguk pelan. Waalaikumsalam. Iya mas. Balas Aisyah mencium punggung tangan Zaidan. Jangan malu lagi ya sayang. Mas ini suami kamu loh, bukan orang lain. Ucap Zaidan mengusap lembut kepala Aisyah. Setelah itu ia pergi ke masjid pesantren untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tepat pukul 7 pagi, Aisyah membantu Umi mertuanya menyiapkan sarapan. Walaupun ia diminta untuk istirahat saja, tetapi Aisyah tetap bersikeras untuk membantu memasak. Duh, gimana kondisi kandungan kamu? Gak ada yang perlu dikhawatirkan, tanya Gak ada yang perlu dikhawatirkan, tanya Fatimah di sela-sela memasaknya.
Aisyah yang sedang memotong sayuran langsung menoleh ke arah Fatimah. Alhamdulillah udah jauh lebih baik Umi, gak ada yang perlu dikhawatirkan kok Umi, jawab Aisyah dengan senyum di wajahnya. Aisyah sangat pintar menyimpan apa yang dialaminya. Aisyah bertekad apapun yang akan terjadi padanya, anak-anaknya harus selamat, karena banyak orang yang menantikan kehadiran mereka. Alhamdulillah, Umi sudah gak sabar untuk menggendong mereka, ucap Fatimah mengelus perut buncit Aisyah. Aisyah membalas senyuman Fatimah. Sebentar lagi kok Umi, senyum Aisyah tersenyum manis. Mereka berdua melanjutkan aktivitas memasak. Zaidan yang baru saja pulang dari masjid langsung menuju dapur rumahnya karena mencium aroma masakan yang menurutnya sangat lezat. Assalamualaikum Zaidan. Assalamualaikum, Zaidan pulang. Sapa Zaidan dengan senyum di wajahnya. Semenjak menikah dengan Aisyah, Zaidan lebih sering tersenyum, apalagi jika berbicara dengan Aisyah. Rasanya jika tidak tersenyum ada yang aneh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Fatimah dan Aisyah serentak. Zaidan mendatangi uminya terlebih dahulu, lalu berlanjut mendatangi Aisyah yang sedang asik menggoreng ikan. Masak apa, Bi? Tanya Zaidan yang melupakan bahwa saat ini dirinya dan Aisyah sedang berada di pesantren. Fatimah yang mendengarkan hal itu langsung menggoda keduanya. Lagi goreng ayam loh, Bi, goda Fatimah mengikuti panggilan Zaidan pada Aisyah. Sepasang kekasih halal itu hanya tersipu malu. Aisyah menyikut perut Zaidan karena kesal. Bisa-bisanya Zaidan melupakan bahwa saat ini mereka sedang berada di pesantren. Mas, ciri Aisyah dengan cemburut. Maaf kan Mas lupa, sambung Zaidan memegang telinganya. Fatimah hanya menggeleng pelan, kemudian ia menyiapkan meja makan dan membiarkan anak dan menantunya berdua di dapur. Zaidan terus memperhatikan Aisyah. Istrinya itu sangat cantik ketika sedang memasak. Ada yang mau Mas bantu? Tanya Zaidan mengambil buah apel dari kulkas dan motongnya. Ia juga menyuapi Aisyah dengan apel tersebut. Nggak ada, aku bisa sendiri kok Mas, jawab Aisyah menyajikan ayam yang sudah digoreng ke dalam piring. Setelah selesai menyajikan makanan di dalam piring, Aisyah membuka lemari es yang ada di sana. Ia mencari sebuah roti dan berharap ada roti di sana. Nyari apa sayang? Roti. Di sini nggak ada yang terlalu suka roti, jadi Umi jarang beli roti, jawab Zaidan saat melihat ekspresi wajah Aisyah yang cemberut. Ia tahu istrinya hanya bisa makan roti saat pagi hari. Mau Mas belikan roti di luar? Tanya Zaidan yang tidak ingin jika istrinya tidak sarapan. Gak perlu Mas, aku makan nasi aja, jawab Aisyah pelan. Ia tahu kalau di pagi hari begini belum ada toko roti yang buka dan Aisyah juga tidak ingin merepotkan Zaidan. Yakin Bi? Tanya Zaidan meragukan jawaban Aisyah. Ia sangat mengenal Aisyah, pasti wanitanya sedang dalam mode tidak enak hati. Iya Mas, jawab Aisyah mengangguk pasti. Setelah itu Aisyah melangkah dengan bawa ayam goreng yang sudah matang menuju meja makan. Umi, ini ayamnya taruh di mana? Tanya Aisyah bingung karena meja makan tersebut sudah dipenuhi dengan berbagai macam masakan. Begitulah kondisi di meja makan di keluarga Zaidan yang selalu mempunyai banyak menu. Uminya Zaidan sering memasak berbagai macam makanan untuk dibagikan kepada seluruh santrinya. Berbeda di rumah keluarga Aisyah yang hanya menyediakan menu roti di pagi hari. Kemudian memang keluarga Aisyah tidak ada yang suka nasi kecuali umahnya. Taruh di sini aja, Nduk. Tita Fatimah tersenyum pada Aisyah. Aisyah meletakkan ayam tersebut di atas meja, lalu Aisyah celengukan mencari keberadaan Zaidan, padahal baru saja Zaidan bersamanya. Zaidan kemana, Nduk? Tanya Fatimah menyadarkan pandangan Aisyah yang dari tadi kebingungan mencari keberadaan Zaidan. Belum sempat Aisyah menjawab, suaminya sudah muncul di depannya. Zaidan, di sini Umi, jawab Zaidan meletakkan satu kantong plastik berisikan roti untuk Aisyah. Mereka semua sarapan bersama. Aisyah tetap disuapi oleh Zaidan karena Zaidan tidak membiarkan istrinya untuk makan sendiri.